Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ada di sini yang namanya Ghazali, Pak? Mudah-mudahan anak-anaknya seperti Imam Ghazali. Amin. Beliau mengatakan wa yaqra'u fi subhi bi tiwalil mufassal, dan hendaklah orang yang sholat ketika sholat subuh dia membaca surat pendek yang ayatnya panjang-panjang. Jadi surat pendek yang ayatnya panjang namanya tiwalul mufassal. Wa fil maghrib bil isarihi, dan hendaklah saat sholat maghrib dia membaca surat pendek yang ayatnya pun pendek-pendek. Ini namanya qisarul mufassal. Wa fil baqi minas sholat, dan di sholat-sholat yang lainnya seperti zuhur, asar dan isya, binahwi was-sama'i dzatil buruj, membaca surat as-sama was-sama'i dzatil buruj, surat al-buruj, wa ma qarabaha, dan surat-surat yang ayatnya sepanjang dengan surat al-buruj, sama panjangnya. Wa fi subhi fi safar, dan pada sholat subuh yang dilakukan di perjalanan hendaklah membaca qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Wa kadzalika fi rak'atayil fajri, begitu pula pada 2 rakaat sholat fajar, wa tawaf, sholat sunnah tawaf, wa tahiyat, dan sholat sunnah tahiyatul masjid. Inilah redaksi yang akan kita jelaskan pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu. Jadi kata Imam Ghazali, hendaklah orang yang sholat itu membaca saat sholat subuh, yaitu surat-surat yang pendek tapi ayatnya panjang. Pada sholat maghrib, surat-surat yang pendek dan ayat-ayatnya pun pendek. Kalau kita melihat ke dalam ulumul Quran, dari segi panjang pendeknya surat, maka surat itu terbagi menjadi 4. Salah satunya adalah al-mufassal, surat-surat pendek. Dari mana ke mana surat pendek? Dari surat Qaf sampai surat An-Nas. Surat Qaf ini surat ke-50, juz 26. Surat Qaf, kemudian setelahnya Ad-Dariyat, setelahnya Ad-Dur. Nah, ini juz 26, Ad-Dariyat setengahnya 26, setengahnya 27. Dari surat ke-50, surat Qaf sampai An-Nas, surat 114 itu namanya Al-Mufassal, surat-surat pendek. Kemudian Al-Mufassal terbagi menjadi 3. Ada Tiwalul Mufassal, ada Wasatul Mufassal, dan ada Qisarul Mufassal. Tiwalul Mufassal adalah surat pendek yang ayatnya panjang-panjang. Para ulama mengatakan Tiwalul Mufassal itu dari surat Qaf sampai surat Al-Mursalat. Al-Mursalat ini ujung juz 29. Jadi Bapak kalau lihat juz 29, ujungnya itu surat Al-Mursalat. Setelah Al-Mursalat masuk ke An-Naba juz 30. Nah, dari surat Qaf ke surat Al-Mursalat berarti dari juz 26 terakhir, 27, 28 dan ujung 29 itu namanya Tiwalul Mufassal, surat pendek yang ayat-ayatnya panjang. Kemudian yang kedua Wasatul Mufassal, surat pendek ayatnya sedang, tidak panjang juga tidak pendek. Para ulama mengatakan Wasatul Mufassal itu dari surat An-Naba sampai surat Ad-Duha. Kira-kira apa enggak Bapak Ibu surat An-Naba sampai Ad-Duha? Robo-robo Pak Ustaz. Kuliahnya masih bolak-balik mulu. Wala anak wala antum, wala anak wala antum, wala anak wala
balik mulu ini kuliah. Allah, nggak selesai. Itu namanya wasatul mufassal, surat pendek ayatnya sedang, tidak pendek tidak panjang, dari surat An-Naba sampai surat Ad-Duha. Kemudian yang terakhir ada namanya qisarul mufassal, surat pendek, ayat-ayatnya pun pendek. Bu, rasa itu pendek panjang. Panjang, ini sholat tereng banget. Qisarul mufassal, suratnya pendek, ayatnya juga pendek. Itu dari surat Al-Insyirah sampai surat An-Nas. Jadi seperti itu ya. Ada tiwalul mufassal, wasatul mufassal, qisarul mufassal. Nah, ternyata di dalam sholat ada ketentuan-ketentuan surat yang dibaca. Kata Imam Ghazali, pada sholat subuh hendaklah kalian membaca tiwalul mufassal, surat pendek yang ayatnya panjang-panjang. Jadi sholat subuh itu Bu, pilihan ayatnya adalah dari surat Qaf sampai surat Al-Mursalat. Surat Qaf itu ujung juz 26. Setelah Qaf surat Ad-Dariyat. Ad-Dariyat setengah awal juz 26 dan setengah akhir itu juz 27. Kemudian ayat-ayat setelahnya masuk juz 28 dan akhir juz 29 surat Al-Mursalat. Itu pilihan daripada bacaan di sholat subuh. Tapi jujur saya sendiri nggak pernah ngamalin ini, karena kesian jamaah ya. Jamaah kita memang aduh masya Allah ya, pokoknya luar biasa deh. No comment lah. Panjang saja diprotes, Ustaz panjang banget ini macam. Ajib lah jamaah kita. Nah, yang paling kalau sholat subuh saya bacanya ya qisarul mufassal. Udah suratnya pendek, ayatnya pendek ya. Tapi sunnahnya itu ya Bapak Ibu, sunnahnya baca tiwalul mufassal, surat pendek ayatnya panjang, antara surat Qaf sampai surat Al-Mursalat. Yang kedua, wafil maghrib, pada sholat maghrib bacaannya adalah qisarul mufassal, surat pendek dan ayat-ayatnya pendek, karena maghribnya juga pendek ya. Maka maghrib yang ringkas-ringkas saja, jangan sampai maghrib baca surat Ar-Rahman, baca surat Al-Waqi'ah, ada yang begitu. Lah bubar. Tapi ada aja, saya pernah soalnya. Ini maghrib baca surat panjang banget ya. Maka harus mengerti mana sholat yang bacanya panjang dan mana sholat yang bacanya pendek. Maghrib itu sholat yang paling bacanya pendek. Wa fil baqi minas sholat binahwi was-sama'i dzatil buruj wa ma qarabaha. Dan sholat-sholat yang lainnya zuhur, asar, isya itu baca surat-surat yang panjangnya seperti was-sama'i dzatil buruj. Artinya apa? Baca surat-surat wasatul mufassal, surat pendek tapi ayatnya sedang, tidak pendek tidak panjang. Wa fi subhi fi safar, melaksanakan sholat subuh di perjalanan, maka suratnya surat yang paling simpel. Apa? Qul ya qul hu. Ya, ini kalau kita di perjalanan seperti kemarin kita ziarah Wali Songo. Nah, itu namanya wisata religi. Sebelum ziarah Wali Songo, saya juga bingung kenapa disebut wisata. Ternyata betul Pak, betul-betul wisata. Ziarahnya 15 menit, belajarnya 2 jam. Allah, wisata betul lah. Nyegerin bapak-bapak itu, weh merdeka dari istri.
Ya Allah ya Rob, yang benar-benar wisata ya. Ya dunianya dapat, nyegerin otak, refreshing dan pahala juga insya Allah dapat. Ya. Kemudian ibu-ibu bener yang punya. Saya lihat bapak-bapak aja belanja 2 jam, apalagi ibu-ibu. Ya. Nah, jadi sholat subuh di perjalanan bacanya qul ya qul wa kadzalika fi raka'atil fajri. Begitu pula pada sholat 2 rakaat fajar. Saya tanya sekarang sama Bapak Ibu, kira-kira sholat fajar itu sholat apa? Sholat subuhnya atau qobliyah subuhnya? Ayo bingung sih ya. Sholat fajar Bapak Ibu, bukan fajar set boy ya, bukan. Ini sholat fajar. Apakah sholat fajar itu sholat subuhnya atau qobliyahnya? Subuh. Kata bapak-bapak subuh, kata ibu-ibu qobliyah. Bener mana sih? Ya, jadi Bapak Ibu, sholat fajar itu bisa disebut sholat subuhnya, bisa disebut juga sholat qobliyahnya. Karena di dalam hadis terkadang Nabi menyebut sholat subuh dengan sholat fajar, terkadang menyebut qobliyahnya juga dengan sholat fajar. Lihat di dalam hadis riwayat Ahmad. Apa kata Hafsah? Hafsah mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusallil fajra qabla subuh, yusalli raka'atil fajri qabla subuh. Kata Hafsah, Hafsah ini istrinya Nabi ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat fajar 2 rakaat sebelum melaksanakan sholat subuh. Berarti di dalam hadis ini yang dimaksud sholat fajar sholat apa? Qobliyah, betul. Qobliyah subuh adalah sholat fajar. Nah berarti menurut hadis ini sholat fajar adalah sholat qobliyah subuh. Tapi kita lihat di dalam hadis lain riwayat Muslim, apa kata Jabir bin Samurah? Jabir bin Samurah mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shallal fajr jalasa fi musallahu hatta tadlu asy-syamsu hasanan. Salah satu kebiasaan Nabi adalah setelah melaksanakan sholat fajar, maka beliau itu duduk sampai terbit matahari. Berarti dalam hadis ini yang disebut sholat fajar sholat apa? Sholat subuh. Hadis riwayat Ahmad qobliyah subuh, hadis riwayat Muslim sholat subuhnya. Maka para ulama mengambil kesimpulan, oh yang dimaksud sholat fajar ini bisa 2, bisa sholat subuhnya, bisa sholat qobliyahnya. Kalau sholat qobliyahnya maka tambahkan sunnah. Mau sholat apa? Sunnah fajar, oh berarti qobliyahnya. Mau sholat apa? Fajar, oh berarti sholat subuhnya. Sampai sini paham ya Bapak Ibu? Jadi fajar itu bisa subuhnya, bisa qobliyahnya. Cuma di sini Imam Ghazali membedakan. Ini dari segi bahasa saja ya. Imam Ghazali mengatakan subuh dengan sholat subuh, dan mengatakan qobliyah subuh dengan sholat fajar. Maka beliau mengatakan wa kadzalika fi raka'atil fajri. Begitu pula sholat 2 rakaat fajar. Artinya qobliyah subuh disunahkan membaca qul ya qul hu. Nah nanti Bapak Ibu kalau sholat qobliyah subuh bacaannya qul ya qul hu ya Bapak Ibu. Ini sunnah. Wa tawaf, begitu pula sholat sunnah tawaf bacaannya qul ya qul hu. Dan terakhir yaitu sholat tahiyatul masjid. Di dalam Sahih Bukhari disebutkan, idza dakhala ahadukumul masjidah falyarka' rak'ataini qabla an yajlis. Apabila kalian masuk masjid jangan duduk dulu kata Nabi, tapi hendaklah kalian melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Itulah yang disebut dengan sholat sunnah tahiyatul masjid. Pak Ustaz, kalau masuk masjidnya habis asar bagaimana? Tidak jadi masalah. Sunnah sholat tahiyatul masjid.
Masuk masjidnya habis subuh bagaimana? Tidak jadi masalah. Sunnah sholat tahiyatul masjid. Karena sholat tahiyatul masjid adalah sholat bisababil mutaqaddim, sholat yang sebabnya adalah terdahulu. Kalau sholat sunnah yang memiliki sebab dan sebabnya terdahulu, maka dia tidak terikat dengan waktu. Kapan saja masuk masjid, maka ketika itu dia disunahkan untuk melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Sampai sini insya Allah paham ya Bapak Ibu. Nah, itulah sedikit pembahasan kita pada kesempatan kali ini, yaitu tentang surat-surat yang sunnah dibaca pada setiap sholat. Insya Allah pada kesempatan berikutnya kita akan membahas tentang ruku. Bagaimana tata cara ruku yang benar, yang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah ruku tangannya harus ditempelkan di lutut atau tidak? Kira-kira kalau tangannya tidak ditempelkan di lutut, sah tidak rukunya? Bisa. Sholat sambil menggendong anak, ketika ruku, sholat sambil gendong anak boleh nggak Bapak Ibu? Boleh. Itu pernah dilakukan oleh Nabi. Nabi pernah sholat menggendong cucunya Umamah. Nah, ketika kita menggendong anak kita di belakang, saat ruku tangan kita atau menggendongnya di depan, saat ruku tangan kita tidak menyentuh lutut, kira-kira ruku kita sah atau tidak? Kemudian ketika ruku, kaki kita tidak lurus, rukunya begini. Nah, begini. Kos jelema naon eta? Sholat di tembok kemarin. Kira-kira sah tidak? Apa saja syarat-syarat ruku? Bagaimana ketentuannya sehingga kita bisa memperoleh ruku yang sesuai dengan sunnah Nabi? Insya Allah akan kita jelaskan pada kesempatan berikutnya.